Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman, dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, hari ini hari Sabtu kami mengudara kembali setelah sekian lama kami tidak melakukan komunikasi karena kesibukan kami baik di kantor maupun di rumah. Saya adalah Bambang Sigit Sucahyo dan salah satu dari pelaku budaya yang ada di Pendopo Bunda Ana Sukodono. Dan hari ini saya akan kedatangan tamu dari Surabaya dan Sidoarjo untuk meminta penjelasan tentang apa arti ganti nama dan apa maknanya. Pemirsa, kami telah melakukan pendalaman pembelajaran tentang kitab-kitab leluhur kami yang tetap kami pelihara, kami jaga, yaitu dari leluhur Mataram Islam. Dan dari dulu dan sampai sekarang kami masyarakat Jawa yang memang dididik, diarahkan oleh orang tua kita, leluhur kita, untuk tetap menjaga budaya dan ilmu Jawa sebagai pengejawantahan atas pengabdian para putra-putra Jawa terhadap leluhur. Mengapa hal ini terjadi? Karena dari dulu kita tahu, baik dalam tulisan, dalam prasasti maupun sejarah, bahwa para leluhur kita bukan bangsa yang biasa, bukan bangsa yang lemah, tapi leluhur kita adalah bangsa-bangsa yang luar biasa, bangsa besar yang ditandai dengan perjalanan para leluhur kita dalam bentuk kerajaan-kerajaan, mulai awal pertama kerajaan yang ada di tanah Jawa sampai dengan Mojopahit, Kediri, yang telah membuktikan bahwa beliau-beliau sebagai bangsa dan sebagai penguasa telah membuktikan kepada sejarah dan anak cucunya mampu untuk menguasai hampir separuh dunia. Saat itu banyak para leluhur kita yang telah mampu menguasai ilmu-ilmu yang pada saat itu belum banyak yang mengerti dan memahami. Ilmu-ilmu yang telah dipengejawantahkan oleh para leluhur kita dalam bentuk alat perang, ilmu kebatinan, dan kesaktian. Dan ini telah dibuktikan dengan unggulnya para raja-raja Jawa di masa lampau. Salah satu yang diwariskan kepada kita adalah ilmu yang telah digunakan sejak
zaman Kediri, kemudian Singosari dan Mojopahit, dan terakhir adalah kerajaan Mataram Islam. Ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang bukan ilmu secara gaib, tetapi adalah ilmu yang bersentuhan dengan ilmu pengetahuan yang telah dijabarkan dalam kitab itu yang disebut dengan kitab Jawa Jawi Kuno, Kuantum Mataram. Dalam ilmu itu menjelaskan bahwa di dalam peredaran bumi dan matahari, bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti telah terkena dengan yang disebut dengan energi gravitasi. Energi gravitasi itu adalah energi yang diketemukan oleh Albert Einstein, dikembangkan oleh Newton sebagai ilmu yang luar biasa yang lahir di bumi, yang kemudian dikembangkan berbagai ilmu-ilmu yang lainnya. Gravitasi ini adalah tarik-menarik antara bumi dan langit yang telah kita ketahui dari awal kita sekolah, bahwa gravitasi adalah tarik-menarik. Semua makhluk hidup yang ada di atas bumi semua terkena dengan gravitasi. Dan dalam gravitasi itu ada energi yang dipancarkan dari langit. Dalam hal ini adalah ada matahari, bulan, bintang ke atas bumi yang kita pijak, yang disebut dengan kuantum. Kuantum ini akan mengenai diri kita dimanapun kita berada, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan di atas bumi tetap akan dipengaruhi oleh langit, matahari, bulan, dan bintang. Sehingga di dalam perkembangan spiritual, maka langit, bulan, bintang pun dihitung, diamati, diperhatikan sebagai sebuah ilmu-ilmu lain, seperti di dalam ilmu Cina yang disebut dengan ilmu Hong Shui. Ilmu Jawanya adalah padang bulan, dan ilmu-ilmu lain yang kemudian berkembang dalam budaya-budaya masyarakat Jawa. Pemirsa, nenek moyang kita bukan mewariskan tidak hanya kekayaan-kekayaan alam yang selama ini telah dikelola oleh pemerintah dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, tapi juga ilmu-ilmu yang sangat berguna dalam perjalanan hidup manusia, terutama adalah manusia-manusia Jawa, masyarakat Jawa, yang dalam kitab itu sebenarnya telah tertulis bahwa manusia tidak boleh lupa dengan Tuhannya, Sang Pencipta, dan manusia tidak boleh lupa asal-usulnya. Oleh karena itu, di kitab ini diingatkan bahwa perjalanan hidup manusia
dalam melaksanakan kehidupannya di atas bumi tetap akan dipengaruhi oleh bulan, bintang, matahari yang ada di atas langit. Dan ilmu kuantum ini telah kami pelajari terus menerus sebagai sebuah padepokan agung Bunda Ana yang ada di Sukodono. Kami telah melaksanakan berbagai uji coba tentang apa makna dari langit dan bumi terhadap perjalanan hidup manusia. Pemirsa, bahwa ternyata semua perjalanan hidup manusia, kalau kita lihat dalam perjalanan grafik, tidak ada manusia yang selalu sukses, tidak ada manusia yang selalu gagal, tidak ada manusia yang selalu sakit, dan tidak ada manusia yang selalu sehat. Setiap hidup manusia mengikuti grafik kehidupan, di mana saat itu naik maka beliau adalah mengalami perjalanan hidup yang baik, dan saatnya dia akan turun mengalami kehidupan yang menyedihkan. Grafik-grafik kehidupan ini akan berlaku dalam perjalanan setiap manusia dimanapun dan siapapun selama dia masih menginjak bumi. Apa kaitannya dengan keberuntungan? Zaman dahulu kita jika hidup di sebuah kampung atau perkampungan, kita sering melihat bahwa jika ada salah satu keluarga di kampung itu yang mempunyai anak bayi selalu rewel, selalu sakit, akhirnya sang ibu minta tolong, bertanya kepada sesepuh kampung, apakah Pak Ustadz atau orang spiritual, menanyakan tentang bagaimana si bayi ini kok selalu sakit dan sakit. Kemudian sang ulama atau sesepuh kampung selalu mengatakan, ya, saya hitung dahulu. Setelah dihitung, ternyata nama bayi ini tidak cocok dengan langit dan buminya, atau kemudian orang Jawa mengatakan kabotan jeneng, terlalu berat namanya. Ya, oleh karena itu si bayi ini akan diruat oleh sesepuh kampung untuk diganti namanya. Dan peristiwa ini sudah ribuan kali dialami oleh masyarakat Jawa, terutama di daerah-daerah. Jadi kabotan jeneng atau beban nama yang terlalu berat ternyata mempengaruhi perjalanan hidup si bayi, dari mulai bayi, dewasa, menikah sampai masa tua. Nah, ini berkaitan dengan kuantum yang dipancarkan dari langit, kemudian diturunkan ke bumi, dan di tengah-tengahnya adalah sosok manusia. Dan manusia ini akan dipengaruhi oleh kuantum bumi dan langit, yaitu bahwa dalam ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran tersirat dan tersurat bahwa titik pokok manusia ada di tulang ekor. Mengapa di tulang ekor? Karena tulang ekor telah diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan,
sebagai kotak hitam manusia, sehingga pada saat kita sakit atau kita hancur raga kita, maka yang masih utuh adalah tulang ekor. Di tulang ekor manusia itulah ada titik kuantum yang mampu menangkap sinar kuantum dari langit ke bumi, dan titik kuantum yang ada di dalam masing-masing tulang ekor manusia itulah yang akan mempengaruhi. Dia akan bergerak ya secara energi, mempengaruhi semua panca indera manusia sampai kepada otak dan hati manusia, sehingga perjalanan hidup manusia yang dipengaruhi oleh hati dan otak atau pikirannya tetap dipengaruhi oleh titik kuantum yang ada di tulang ekor. Pemirsa, gerakan energi yang ada di dalam tulang ekor ini tergantung dari energi atau kemampuan manusia untuk menangkap energi kuantum masing-masing. Ada pergerakannya yang lambat, ada pergerakan yang normal, dan ada pergerakan yang liar. Pergerakan yang lambat, normal, dan liar ini ternyata dipengaruhi oleh menyatunya jabang bayi kita kepada bumi yang kita pijak dan langit yang kita junjung. Oleh karena itu, zaman dahulu ada yang mengatakan bahwa di mana kita berada, ya tanah diijak, langit dijunjung. Di mana tanah bumi kita ijak, di mana di itu langit dijunjung. Itu sebenarnya peribahasa yang benar. Dan sekarang kitab itu telah menjelaskan panjang lebar tentang di mana bumi dipijak, maka langit akan dijunjung. Oleh karena itu, di dalam penelitian kami di padepokan kami, kita mencoba untuk melakukan pendalaman dan penelitian tentang makna nama. Orang Inggris mengatakan apa arti makna. Bagi orang asing tidak ada maknanya nama itu, tetapi bagi orang Jawa, terutama adalah tanah Jawa, makna ini sangat penting dan ternyata mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Makanya di dalam sejarah yang tertulis banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin bangsa itu telah berganti nama, dari nama asli dan dari nama yang sekarang. Pemirsa, sementara yang saya sampaikan, nanti saya akan melakukan live lagi setelah ada 2 orang yang akan ganti nama di padepokan kami sekitar jam 11. Oke, sementara yang saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Doa awal yang saya akan ucapkan, yang kalau nggak ngerti doanya ikuti aja doa dari kami. Doa yang diajarkan oleh yang kami Sinuwun Sepuh dan yang Panembahan Senopati, yang Guru matanya yang hitam.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun linggang papat limo pancer kakang kawah adi ari-ariku. Niat ingsun linggang papat limo pancer lan niat ingsun linggang papat limo pancer teka ing dina iki. Aku njaluk tulung nyuwun Gusti Maha Maha Suci kawula nyuwun ngampuni kelapatan kawula patrap tumindak lan patrap pangucap kawula. Kula nyuwun ngampuni sanget kelapatan kawula yang sengaja menapa boten kula sengaja. Gusti ingkang Maha Maha Suci nyuwun panjenengan ingkang kagungan asma ingkang agung ingkang kersa medhak wonten ing bumi mulyani. Kula ngampuni sedaya kalapatan kawula. Atus kawula nggih ngampuni sedaya kelapatan tiyang-tiyang wonten ing kawula. Kawula nyuwun paling kesehatan tepihaken sengkala kebaya lan berkah panjenengan kula Gusti. Gusti Maha Suci, kula nyuwun panjenengan paring izin dumateng kawula. Kula nyuwun izin wonten ing para leluhur kawula ingkang wonten mriki sedaya kaki danyang nini danyang ingkang wonten tanah menika kersa paring saksi paring sawab kinabulan panjenengan sedaya kagem Mbak Tutik menika. Gusti lan para leluhur kawula mugi-mugi panjenengan paring berkah dumateng Mbak Tutik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo dilanjutaken sama Bunda.